Mas. Ya. Ketika yang 30 dapat interogasi, mereka aman. Ini nyata. Aku nggak mau nyebut nih, ya, dari saudara kita. Ini, ya. Nah, hal inilah Mas, mereka mengatakan, orang tersebut datang ke sini ya, sedulur kita datang ke sini. Kang, bagaimana untuk menyikapi? Saya nggak mau terlibat dalam permainan itu. Tapi sudah menjadi rahasia umum. Kalau nggak mau di situ diceng. Nah, tinggal saman mau masuk jeruji besi, mau masuk penjara atau aman. Aku masuk aman. Diceng 30 tapi saman aman. Diceng ngerti ya? Ya, di ya. Apa bahasanya itu? Ya ditandain lah. Nah, ditandain. pokoknya di apa bahasanya diceng itu dijauhi lah dengan orang. Gitu. Nah, ditandai ya. Jadi 30 masuk satu orang. Sekarang ada pertanyaan dari LSM, ada apa. Ya nyatanya clear, nggak ngikut tanda tangan, nggak ngikut menyetujui, ya kan? Nah, itu kan fakta memang Kang ya. Kalau dilihat di kondisi memang itu di pemerintahan kita mulai dari bawah sampai atas itu memang kayak gitu. Nah, orang-orang yang lakunya istilahnya mau kencang, mau lurus, mau jujur, itu kan mereka itu tadi terpinggirkan, kadang dijauhi, kadang dimusuhi. Nah, bagaimana ketika misalnya kita itu belajar kan, kita belajar untuk menjadi orang yang lebih baik, mulai belajar berlaku spiritual. Kalau menghadapi situasi seperti ini orang secara umum ini kan, bukan penganut Jawa, kita ngomong secara universal lah. Itu tips apa kira-kira yang Kang Dito sarankan kepada orang tersebut? Aku tak ngomong, ya. Tadi malamnya ada saudara kita dari Surabaya, iya kan? Mas ini membackup dalam konteks keamanan ya, dalam konteks keamanan. Mereka melakukan kebaikan di sliding dengan teman-temannya, tapi mempunyai keteguhan. Dan tadi malam datang supaya menjadi kembali lagi ini dengan metode apa, dengan cara apa, ya kan? Tapi semua itu kuasa Mas ya. Kalau Kang Dito kan hanya menyampai ya. Kang Dito sendiri tanpa dikuasakan, Kang Dito juga nggak bisa apa-apa. Nah, kuasa yang disampaikan lewat Kang Dito, bicara setelah hening. Bicara setelah hening. Dan sekarang ini Mas ya, banyak dari saudara-saudara kita, siapapun mereka, siapapun saudara kita, siapapun saudara-saudara, kalau mau mengembalikan ekosistem, ya kan, dengan konteks kebaikan, ya kan, misinya baik, sama, keluarkan napas selirih panjang. Ya, aku bisa bicara ini, aku melihat dari saudara-saudara kita ini, dan merasakan sekarang, yang biasanya gaspol rempol, sekarang menurun, dan setiap menyampaikan itu tepat, setiap menyampaikan langsung bisa diterima. Kalau ada orang yang belum suka dengan arahan seperti ini, itu wajar, karena mereka belum paham, belum benar-benar mempraktekkan seperti itu. Tapi bagi saudara-saudara kita yang lain, yang sudah merasakan, menerima hasil dari praktek-praktek ini, sekarang nggak komentar banyak-banyak. Jadi mau mengingatkan saudara kita yang brutal, dengan pakai itu. Berarti mungkin nanti alam semesta yang akan menyadarkan sendiri itu kan? Paham sampean? Atas sempurna Mas ya, itu nanti akan ketahuan. Paham ya? Maka tahapan inilah Mas yang kita bangun. Maka ajaran diam ini Mas ya, kan sama sudah mengatakan agama apapun di situ ada ajaran diam, ya kan? Bahkan kalau orang Jawa mengatakan belum ada ajaran diam, itu sudah ada di ajaran, di tuntunan orang dulu kita. Paham ya? Cuman dari kita ini yang belum mau menyampai, membukakan, ya, membuka, apa bahasanya ya? Apa itu tidak ada keinginan atau tidak ada semangat ke arah situ atau gimana itu?
Ya bukan seperti itu Mas, karena kita kan banyak doktrin-doktrin dari luar yang mengatakan bahwa diam itu kurang bagus. Seperti itu, paham ya? Makanya doktrin-doktrin seperti itu, ya kan? Ya wajar karena mereka belum paham. Nah maka melalui ngaji rasa ini, ya kan? Ini membuka sekat-sekat semua itu. Wis, ya kan? Maka ayo bareng-bareng dari para pelaku spiritual, ya kan? Pelaku kesadaran-kesadaran ini, ayo mari membiasakan diam sebelum melakukan ucapan. Wis. Kuasa menyampaikan seperti ini. Kalau sampean mau melakukan bahasa dari laku ini Mas ya, 8, 8, 6. Jadi kalau aku dengan dulur-dulur ya 8 detik menunduk. Tapi sampai nggak terasa keluar Mas, ya kan? Benar-benar Tapi bukan di sini, juga bukan di sini, tapi ada di antara sini, di tengah. Jadi antara ini di dalamnya ini karena di sini. 8 sini. Itu maaf Kang, saya potong Kang. Itu pernafasan normal. Normal. Tapi bukan pernafasan diafragma. Bukan. Jadi tapi tidak keluar. Ya kan? Tapi tidak keluar. Ketika ini 8 detik, dari 8 masuk 8 detik, tek, pol, ya kan? Berhenti jenak. Terus narik masuk, tapi tidak ada yang masuk. Itu 8 detik. Ya kan? Setelah tek 8 detik 6 detik. Kalau ditambah 8, 6 kan 22. Tambah 1 detik berhenti jadi 24. Nah ini banyak dari saudara-saudara mengikuti metode ini. Dan hasilnya banyak yang menyampai. Ternyata tidak seperti yang biasanya. Biasanya seperti itu. Jadi ibarat untuk mengingatkan mereka-mereka yang konyol-konyol itu, ya kan? Itu mudah Mas. Pernafasan 24 itu. Ya, jadi 8 detik. Ya testen sendiri. Nah, 8 set. Tapi enggak keluar, begitu halusnya, saking halusnya bahasanya. Itu. Terus naik. Atau ditarik ya. Tapi enggak ada yang masuk. Iya, karena halusnya. Saking halusnya itu, ya kan? Terus keluar lagi. Itu. Kalaupun lebih hebat lagi. Dan itu nanti akan. Nah, ini kalau misalnya penonton ini pengen praktek kan ya, tapi jauh kan, mau berangkat ke rumahnya Kang Jito, mungkin ada di luar Jawa atau di mana. Kira-kira itu waktu praktek bernafas, itu apa juga harus diselingi metode iritan atau bacaan atau tanpa itu Kang? Enggak. Yang penting kita sudah rileks, ya kan? Kalau kita mengawali, ya kan, ya kita taruhlah ibarat bahasa 5 alam pikiran perasaan angan batin hati ini kita taruh, ya. Jadi misalkan kita ingat sandal, kita ingat apa gitu, yes itu dikesampingkan. Tapi meskipun kita misalkan kok tiba-tiba, ya kita namanya menuju ya tetap kita melakukan, nyatakan satu tahapan, nanti lagi akan ketemu. Itu yang paling nyaman, yang paling efektif kira-kira dilakukan waktu jam berapa kan? Malam? Nggak ada Mas waktu bebas, ya? Bebas, karena kita sendiri yang memosisikan, yang menentukan. Sama tak suruh jam tengah malam, Kang aku masih bekerja, kan juga bisa juga, ya kan? Kondisional gitu loh maksudnya. Tentang tempat terserah sampean nyamannya di mana. Bisa di kamar. Seperti itu, gitu. Untuk durasi kan, sebagai pemula kan? Biasanya kalau durasi itu biasanya 8 pertama bisa, ya kan? Tapi untuk 8 kedua ini ngos-ngosan biasanya, tersengal-sengal biasanya ya. Tapi lakukan, nanti akan nyampe. Kira-kira 15 menit, 30 menit. Banyak. Banyak ya? Bisa ya nggak apa-apa lah Mas ya, nggak apa-apa Tapi nanti kalau sudah dibiasakan ya
Ya aku terima kasih seperti ini Mas ya. Dari saudara-saudara yang sudah menyampaikan ya kan pengakuan-pengakuan itu semua keluar dari kesejati itu sendiri Mas ya. Jadi sing biasanya ada temperamen itu bertahap tertata Mas nih. Seperti itu. Wis aku pokoknya bahas. Emosian. Ya, biasanya gaspol replos itu tertata Mas. Biasanya seperti itu. Mungkin ini kita harus belajar ini ya. Biar agak bisa mengendalikan emosi diri. Itu lo sampai nanti sing biasane wang itu lho. Sama nanti terpotong bahasanya akhirnya hilang seperti itu. Oke kan. Ada fenomena kan ketika mungkin orang berlatih meditasi dengan cara apapun, model apapun, mungkin dengan caranya Kang Cito yang lewat pernapasan tadi, kan memang semakin lama itu nafas itu kan makin lama makin halus. Masuknya halus, keluarnya halus. Bahkan pada sampai titik sepertinya kita sudah tidak bernapas lagi. Tapi kita sadar dan tahu, kita bisa mengamati dari hidung kita kalau misalnya orang bernapas itu memang hampir tidak ada seperti aktivitas masuk keluarnya udara. Saya ingin tanya kepada Kang Cito, dan mungkin Kang Cito nanti bisa menjelaskan secara panjang lebar fenomena seperti itu apakah memang suatu hal atau yang harus kita lakuin, harus kita masuk ke situ, terus nanti kalau misalnya nyampe di situ, bagaimana kita bisa mengontrol agar itu kan biasanya kan nikmat banget itu kan, ya. Mengontrol agar itu agak lama, gitu. Nyamannya, nikmatnya itu apa juga bisa dikontrol gitu kan? Mohon penjelasannya kan. Suaraku luluh utuh sempurnane dawuh, adilku kowe dawuh lungguh sejati, lungguhku teguh sempurna, tentrem. Mancing suaranya seperti ini Mas ya. Kalau kita sudah masuk di ruang kosong tadi Mas ya, kalau kita sadar tapi kondisi kita sudah keluar, paham ya? Sadar tapi kondisi kita sudah keluar. Bagaimana cara kita bisa lama di situ ya, paham ya? Bagaimana? Sempurna menyampaikan seperti ini Mas. Jikalau kita posisi awalnya, awalnya kita ini masih terbawa dengan keinginan atau emosi, ya kan? Kita sepenggal Mas. Kita masih berapa menit lah katakan ya. Tapi kalau kita sudah membiasakan hening Mas ya, sudah membiasakan melepas hiruk pikuk bahasanya. Wes ada jangkrik ngerik, ada burung berkicau segala macam ini sudah kita taruh. Di situ nanti bisa kok Mas. Bagaimana kalau dikatakan bagaimana? Ini kan untuk mengatakan kan nggak bisa Mas. Ini dikatakan nggak bisa, tapi di situ sampai nanti bukti laku ini bisa dibuka seperti ini. Jika kita mau mancing, jika kita mau mancing kesejatian itu nanti di situ sampean akan ketemu dengan sempurna utuh sendiri. Itu biasanya begini Mas. Hawaku ini adalah wujudmu sendiri. Nah, hawaku ini adalah wujudmu sendiri. Nah, saat itulah Mas, kita nanti bisa lama. Kalau sudah bahasa itu masuk, itu bisa lama. Dan nanti kan kalau dulu kan Cito pelajaran yang tak lewati dulu itu, di situ kan Cito merasa damai, terus lama banget sampai keasikan seperti itu.